kepada seluruh masyarakat untuk menjaga nilai-nilai saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung, saling rela berkorban demi terciptanya kesejahteraan bersama sebagai upaya konkret untuk hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga ikut mewujudkan Jakarta yang damai, Jakarta yang maju, warganya bahagia dan sejahtera. Perjuangan untuk mendirikan kembali Masjid Amir Hamzah di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat berakhir manis. Meski tidak dibangun di lokasi awal seperti permintaan para jamaah selama ini, berdirinya masjid yang ditunggu sekitar 7 tahun lalu patut disyukuri. Disaksikan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia HM Yusuf Kala, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan penggunaan Masjid Amir Hamzah Tim. Anies mengatakan pembangunan kembali masjid ini adalah bagian dari proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Semua yang ditargetkan, amanat yang dititipkan bisa dijalankan dengan baik sebagai salah satu bagian dari proses revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta. Anies berharap masjid ini akan menjadi bagian dari cerita tentang karya-karya yang muncul dari Pusat Kesenian Jakarta. Dirinya berharap bangunan ini bukan saja secara fisik nampak bagus, bukan saja secara fisik bisa dimanfaatkan, tetapi bangunan ini menjadi tempat yang nyaman untuk ide gagasan berkembang. Ini bukan masjid pertama yang dibangun di pinggir pantai, dan sudah banyak masjid-masjid lain. Teknologi sudah memungkinkan untuk bisa mengukur kekuatan konstruksinya sehingga bisa aman lintas waktu. Dan saya garis bawahi, pengalaman berada di masjid ini itu harus unik karena tempatnya yang di atas permukaan air laut memberikan kesempatan pengalaman yang berbeda dibanding dengan masjid-masjid yang di daratan. Kita membutuhkan suatu ikon sesuatu atau apa, tapi yang pokoknya tadi kebutuhan ibadah pada masyarakat sehingga saling mendukung. Tidak perlu lagi orang membatasi, nanti orang yang pergi ke di mana saya salah pohon, di mana saya salah asal ataupun memberi toh ada nanti dan sendiri mempunyai kebutuhan yang pada akhirnya yuk memperlancar, mungkin lebih meramaikan Ancol ini di samping untuk melihat masjid ini. Pengalaman masjidnya nantinya kegiatan di Taman Ismail Marzuki difasilitasi dengan baik, proses kreatif yang muncul. Di sisi lain juga kebutuhan atas tempat beribadat juga muncul. Dan harapannya masjid ini pun menjadi salah satu penopang proses kreatif di Taman Ismail Marzuki. Saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam renovasi masjid ini. Secara desain pun disiapkan untuk bisa menampung jumlah besar, termasuk ketika keluar desain latarnya disiapkan untuk soft tambahan. Jadi kita berharap ini nanti bisa menjadi salah satu masjid kebanggaan di Jakarta, khususnya untuk Taman Ismail Marzuki. Ide bangunannya minimalis dan salah satu desain dari Andra Matin yang luar biasa. Tadi kami pesankan agar masjid-masjid di Jakarta bisa menjadi percontohan sebagai tempat beribadah yang ramah lingkungan, yang pengelolaan sumber dayanya, terutama sumber daya air, dikelola dengan baik, yang insya Allah nantinya bisa menjadi tempat rujukan bagi seluruh masyarakat di sekitar masjid di dalam mengelola lingkungan dengan baik. Sore ini saya berada di Masjid Amir Hamzah yang sangat anggun dan indah. Saya melihat bagaimana tempat wudhunya sangat bagus, ya. Tidak hanya membedakan untuk perempuan dan laki-laki, tetapi juga untuk yang mempunyai kesulitan-kesulitan seperti disabel, disediakan tempat untuk berwudhu yang nyaman sekali, tanpa lampu, tanpa penerangannya langsung dari matahari. Jadi sinar matahari itu masuk menyusup ke dalam masjid
dan masjidnya sejuk, ya, belum ada AC tetapi juga sejuk. Sudah sewajarnya kita sebagai masyarakat turut melestarikan dan juga menjaga dari cagar budaya yang Masjid Amir Hamzah saat ini berdiri di antara Gedung Teater Jakarta Tim, Geraha Bakti Budaya, dan Kampus Institut Kesenian Jakarta. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan agar lebih mudah diakses oleh para pengunjung tim. Masjid yang dibangun dengan konsep futuristik, clean dan modern ini memiliki daya tampung sekitar 250 jemaah dengan luas masjid beserta plaza sholat mencapai 800 meter persegi. Selain itu, masjid juga mengusung konsep minimalis dan ramah lingkungan, khususnya di bagian atap yang ditanami love grass. Bukan hanya itu, masjid yang bakal memiliki taman seluas 470 meter persegi ini juga tetap merawat pohon-pohon lama sekitar masjid yang rindang dengan teknik balik untuk memastikan agar pohon tetap baik dan bisa kembali ditanam ulang di lokasi yang baru. 7 tahun yang lalu, tepatnya Agustus 2013, Jakarta geger. Masjid bersejarah di Tim, yaitu Masjid Amir Hamzah, dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta yang saat itu dipimpin pasangan Jokowi Ahok. Alasan pembongkaran untuk pembangunan gedung Fakultas Film IKJ. Masjid Amir Hamzah diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada 7 Januari 1977. Dinamakan Masjid Amir Hamzah untuk mengenang sastrawan Amir Hamzah yang juga pahlawan nasional. Di masjid ini konon seniman-seniman besar seperti W.S. Rendra, Khairul Umam, Didi Petet, dan lainnya beraktivitas. Sejak masjid dibongkar, para pengurus masjid memindahkan sementara kegiatan ibadah ke lantai basement Gedung Pusat Kesenian Jakarta, tidak jauh dari lokasi pembongkaran masjid. Di satu bagian basement yang tidak begitu luas, disulap seolah-olah menjadi masjid. Sebuah ruangan kecil digunakan sebagai sekretariat masjid. Di sanalah selama bertahun-tahun jemaah Masjid Amir Hamzah melakukan aktivitas, baik ibadah maupun pengajian, sembari terus berjuang untuk pendirian masjid kembali. Mengatakan bahwa Jokowi dan Ahok berjasa atas pembangunan JIS, sementara Anies hanya gunting pita. Akhirnya beredar lagi berita tentang Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Cahayapurnama. Ia menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta tidak memiliki wewenang untuk membangun stadion bagi tim sepak bola Persija pasca digusurnya Stadion Lebak Bulus untuk dijadikan depo Mas Rapid Transit. Pendukung Persija menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk membangun stadion baru bagi mereka. Menurut Ahok, stadion baru harusnya menjadi tanggung jawab pengurus Persija. Pada Oktober 2012 lalu, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Jokowi sempat berujar bahwa Pemprov DKI akan membangun stadion untuk Persija. Ahok kemudian memberikan satu syarat jika Persija ingin dibuatkan stadion. Persija swasta kalau mau dibuatkan stadion, maka beri saham ke Pemprov DKI Jakarta. Ahok kemudian mengutarakan kebingungannya terkait masalah kepemilikan Persija dan juga alasan nama pemerintah DKI Jakarta tidak tercantum dalam akta. Peraturan pemerintah mengharuskan Persija menjadi badan usaha, namun setelah dijadikan badan usaha tidak ada sahamnya Pemprov DKI Jakarta. Lalu masing-masing pengurus mengaku memiliki Persija karena sudah keluar duit. Menurut Ahok itu konyol. Akhirnya Ahok menawarkan jalan tengah untuk membantu Persija. Kalau Anda mau besarkan Persija tapi tidak punya uang, jual kepada Pemprov. Semakin bingung dengan masalah Persija, akhirnya Ahok berkata, lama-lama kasus Persija akan dibawa ke KPK. Kok ada aset Jakarta digarong begitu? Nah, kita punya masalah, misalnya hampir semua negara bola dimulai. Saya nggak pernah ngerti kenapa Persija buat PT tanpa saham Pemprov DKI. Saya nggak ngerti. Haryanto Juni yang pegang dulu. Saya nggak ngerti gimana bisa dikasihkan tiba-tiba sekarang punya seorang Paulus yang mau jual berapa miliar. Kan lucu gitu. Makanya saya bilang sama Bang DKI nggak boleh kasih uang 100% pun. Ya itu lagi-lagi kan ini janji kosong gitu. Hanya kalau bahasa anak sekarang PHP lah. Nah, justru lahan itu ternyata masih sengketa tanahnya yang tidak bisa jadi peruntukan untuk dibangun stadion. Artinya kalau lahan itu sendiri belum clear, tidak akan ada proses pembangunan stadion. Jumat tanggal 16 itu gua
kritik ke gubernur di hadapan perwira-perwira Polda Metro. Bapak jangan gampang kritik ejek, tapi Bapak yang harus sanggupi adalah kapan mau dibangun stadion Batok Tiga, kapan Bapak memberikan fasilitas untuk teman-teman gubernur. Bapak ini adalah pembina atau orang tua di Jakarta, seharusnya memberikan saran yang terbaik buat gubernurnya karena ini anaknya. Ini anak rusuh tadi udah ngeluh sama saya, Pak kami ini kalah juara 2. Padahal kalau juara 1 ke 3 bulan latihan ke Valencia Spanyol, dia ada kerjasama. Dia minta lapangan besar, kita lagi bangun. Kita nih anak Jakarta pengen benar-benar mendukung secara keseluruhan buat tim pembanggaan kita gitu kan. Kita lagi tunggu proses tanahnya kalau salah. Ya, itu aja sih. Fasilitas banyak, kita gor banyak kok. Gor itu kan kebutuhan publik, dia nggak peduli. Setelah dihancurkan gor yang lama, dia nggak bangun. Namun, hal tersebut berbeda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan membangun Jakarta International Stadium. Tidak sampai situ, Anies juga menyampaikan akan merevitalisasi Stadion Tugu Jakarta Utara, kandang klub sepak bola Persitara Jakarta Utara, yang direncanakan akan direnovasi total. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, renovasi Stadion Tugu akan dilakukan secara total agar bisa menjadi stadion berstandar internasional. Rencananya, renovasi kandang Persitara Jakarta Utara ini akan dimulai pada awal 2022. Anies juga memberikan instruksi agar pembongkaran stadion dilakukan dengan cepat. Anies percaya fasilitas pendukung yang baik akan mampu meningkatkan performa klub sepak bola berjuluk Laskar Si Pitung itu. Renovasi stadion ini sekaligus menjadi kado terindah ulang tahun ke-42 Persitara Jakarta Utara. Infrastruktur penopang akan meningkatkan daya fighting spirit yang akan terus berkembang. Adapun anggaran renovasi Stadion Tugu rencananya akan menggunakan dana kompensasi koefisien lantai pembangunan gedung. Kadispora kita sudah bicarakan juga dengan tim di DKI untuk bisa melakukan renovasi yang cepat, termasuk pembongkaran yang cepat. Infrastruktur keras itu penopang. Pada akhirnya itu fighting spirit yang butuh berkembang terus. Lihat pertandingan kemarin ketika timnas kita menghadapi Singapura, bergoyang itu seluruh Indonesia, bergetar seluruh Indonesia, betul tidak? Ketika menit ke-90 di masa tegang seperti itu, apa yang terjadi? Semangat yang luar biasa. Bahwa Stadion Tugu ini akan jadi home base Persitara, tapi yang paling penting bahwa ini akan direnovasi jadi stadium yang lebih modern dengan lapangannya yang jadi lapangan sintetis. Nah, kalau dengan situasi infrastruktur stadion seperti itu, kita berharap itu jadi modal Persitara secara sepak bolanya harus lebih baik lagi. Karena udah nggak bisa alasan lapangan yang buruk kan. Kita tahu bahwa kondisi lapangan saat ini kan memang buruk, apalagi jika hujan, becek gitu kan. Tapi begitu nanti seperti Pak Gubernur sudah respon bahwa lapangan ini akan direnovasi, stadion ini akan direnovasi, lebih baik menurut saya itu langkah besar, step awal yang besar buat Persitara. Karena apa yang dibutuhkan yang paling fundament, yang paling pokok, paling dasar dipenuhi kan, soal lapangan, soal stadium. Dan itu nanti lapangannya akan sintetis, jadi nggak akan bermasalah lagi dengan lumpur, dengan becek, yang artinya secara sepak bola ini kita harus punya kualitas teknik sepak bola yang bagus. Ya siapa yang nggak mau main bagus di lapangan yang bagus gitu. Tinggal bagaimana, kan tadi pesannya jelas dari gubernur, harus ada fighting spirit katanya. Berarti dia men-challenge Persitara, men-challenge Jakarta Utara. Karena semua memahami bahwa Jakarta Utara punya karakter identitas yang khas dibandingkan wilayah Jakarta lainnya, dan itu yang di-challenge oleh gubernur. Jadi ini saatnya mulai ke depan tunjukin Persitara nggak gampang menyerah, Persitara mau berjuang, Persitara mau bekerja keras. Dan kami berharap dengan stadion ini nanti direnovasi, persiapan yang sesungguhnya itu bisa dikerjakan dengan jauh lebih baik lagi. Persitara, 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 NJ, NJ, NJ. Tepuk tangan untuk kita semua.